Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi request dari BKM kita sedikit membahas tentang kehidupan setelah mati. Begitu ya, lihat kehidupan setelah mati. Dan artian ini cerita tentang mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini metode yang bagus. Ini juga request yang bagus. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena memang di akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian, terkhususnya di penghujung bulan Sya'ban ini, terkadang banyak di antara hamba-hamba Allah ini, orang-orang beriman ini, orang-orang Islam ini yang lalai terhadap nikmat yang sesungguhnya nikmat itu adalah kematian. Nah, terkadang dia terlalu sibuk untuk mengurus bagaimana supaya dia bisa masuk kepada bulan suci Ramadan. Ya silakan aja, nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Yang mau sibuk dengan Ramadannya silakan. Yang mau sibuk dengan sisa-sisa sahabatnya silakan. Yang mau sibuk dengan ibadahnya di akhir-akhir bulan Sya'ban pun silakan. Ya, tapi ingat, kita tetap harus mengingat nikmat yang sebesar-besar nikmat yang bakal Allah tarik kepada kita. Apa itu? Kematian. Nah, maka dari itu request dari Pak BKM beserta jajarannya ini bagus. Ya, untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya sebaik-baik nikmatnya orang-orang yang beriman, sebagus-bagusnya nikmat orang-orang yang beriman itu adalah kematian, Bapak Ibu. Ustaz, saya nggak setuju Ustaz. Masa sebaik-baik nikmat itu kematian, Ustaz? Ya, orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam itu menjadikan kematian itu harusnya sebagai nikmat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling dekat sama kita itu adalah mati. Yang paling dekat sama kita itu adalah kematian. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada beberapa sahabat. Bahwasanya malaikat pencabut nyawa itu Bapak Ibu sekalian dalam satu hari mendatangi setiap manusia itu sebanyak 70 kali. Itu jelas di sini. Dalam Sahih Bukhari akan dijelaskan. Sampai akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalah tujuannya malaikat Israel pencabut nyawa menjumpai kami sebanyak 70 kali dalam sehari semalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya datangnya malaikat Israel dan malaikat pencabut nyawa kepada kalian orang-orang yang beriman sebanyak 70 kali dalam sehari semalam, itu adalah petunjuk bahwasanya yang paling dekat kepada kalian adalah kematian kalian sendiri. Maka jangan pernah kalian lalaikan akan apa yang akan datang dan sudah pasti datang kepada kalian, yaitu adalah kematian. Disebutkan dalam hadis yang lain, menyambung daripada hadis ini Bapak Ibu sekalian, para sahabat ketika mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya malaikat Israel mencabut nyawa dalam satu hari semalam datang kepada manusia 70 kali, seketika itu para sahabat ada yang menangis sampai menangis di akhir hayat. Apa yang ditangiskan Ustaz? Menangis Bapak Ibu sekalian karena mungkin ada waktu-waktu ibadah yang terlewatkan oleh mereka sampai akhirnya mereka merasa menyesal dan mereka mengadu kepada Nabi. Pada saat itu Nabi mengatakan kepada mereka, maka laksanakanlah ibadah yang bisa kau laksanakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hikmahnya apa? Ternyata malaikat itu dalam satu hari semalam datang kepada kita 70 kali Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih banyak datang malaikat pencabut nyawa ke kita daripada datang lagi kita ke kita. Tuh ya, atau mendatangi kita ke kita 70 kali dalam sehari semalam. Nah, itu menandakan bahwasanya memang yang paling dekat kepada kita itu adalah kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran, Allah katakan bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, Ibu sekalian. Jadi maka dari itu, ketika kita sudah berbicara tentang kematian, maka kita harus paham Bapak Ibu. Ada beberapa amalia supaya kita menyiapkan kematian itu menjadi mati yang baik. Karena perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu sekalian. Perjalanan hidup manusia ini masih sekedar sampai ke dunia. Sebenarnya perjalanannya masih panjang. Maka tak heran kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekal kepada takwa. Kenapa Allah katakan dengan takwa?
karena takwa yang akan kita bawa di dalam perjalanan kita selanjutnya ketika meninggalkan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umpamanya firman Allah tadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu umpama kita mau pulang kampung Bapak Ibu. Jadi agaknya kalau kita mau pulang kampung di kampung halaman, kita kan harus mempersiapkan bekal. Bekal kita berapa hari di sana. Bekal kita untuk bawa oleh-oleh dari sini ke sana. Yang mungkin bisa jadi ketika kita sudah sampai di kampung, kita nggak pulang-pulang lagi. Mungkin ngerasa enak di sana, atau mungkin jumpa jodoh di sana, atau mungkin nikah di sana, akhirnya nggak pulang-pulang lagi ke kota. Maka kita mempersiapkan bekal. Kita mempersiapkan persiapan kita untuk hal itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Maka Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kenapa Allah katakan dalam Al-Qur'an seperti itu? Karena perjalanan hidup manusia ini masih panjang. Jangan kita sangka setelah kita nanti mati masuk dalam barzakh langsung surga, langsung neraka, kayak ini panjang perjalanan. Nah, kalau kita urut rentetannya Bapak Ibu, perjalanan hidup manusia ini termulai dari alam ruh. Ya, termulai dari alam ruh. Dari alam ruh itu disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dialog. Dialog yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku berikan kepada kalian ruh. Aku tanamkan kepada lembaga kalian ruh. Dalam lembaganya apa? Keturunan Adam. Ruh yang aku tiupkan. Tepatnya dalam Al-A'raf 172. Ruh yang Allah amanahkan, ruh yang Allah perintahkan masuk kepada badannya keturunan daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, jadi mulai ditiupkan sama Allah ruh. Setelah nanti kita berada di alam ruh, maka masuk kepada alam yang kedua. Itu alam rahim. Alam rahim Bapak Ibu terbagi 3. Ya, ada diawali dengan air mani ya. Air mani 40 hari disebut sebagai air mani. Di alam rahim ini nanti manusia akan diproses sebelum sampai akan ditiupkan ruh. Jadi ketika akan diproses itu, dia akan melalui proses-proses tersendiri. Termulai dari nutfah, proses air mani selama 40 hari. Nah, setelah lewat 40 hari nutfah tadi, maka masuk kepada alaqah. 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Setelah tadi dari setetes air mani, secercah air mani, 40 hari maka berubah menjadi segumpal darah. Maka setelah 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Setelah lewat 120 hari ini tadi dengan masanya masing-masing, maka di saat itulah ditiupkan ruh kepada bayi, kepada kita yang ada di rahim. Maka ada namanya alam rahim dan disebut dalam Al-Quran. Ditiupkanlah pada saat itu ruh untuk menentukan bagaimana kehidupan kita dalam rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru ditentukan bagaimana takdir kita dari rezeki, dari kematian, dari jodoh dan sebagainya ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan daripada ruh kepada mereka-mereka yang ada di dunia. Kemudian itu jangkanya hanya 9 bulan, Bu ya. Melahirkan 9 bulan ya Bu ya. Setelah 9 bulan melahirkan masuklah kepada alam dunia, alam dunia. Alam dunia itulah sekarang lagi kita jalan Bapak Ibu sekalian. Nah, alam dunia ini ya disinilah kita untuk membina iman dan takwa kita sama Allah. Di sinilah kita berbekal kepada ketakwaan kepada Allah. Kalau agak-agaknya banyak ulama di dunia ini, alhamdulillah sampai nanti akhirat, sampai di surga aman. Kalau sekiranya agak-agaknya kurang kita, si pertanyaan juga nanti bagaimana kita bakal disidang oleh Allah pada hari kiamat yang berhisab. Setelah nanti masuk kepada alam dunia, masuk kita kepada alam barzakh. Alam barzakh itu alam kubur. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, maka ditempatkan kepada satu alam. Bapak Ibu sekalian, namanya alam kubur. Jangan ditanya, Pak Ustaz, kayak mana bentuk alamnya karena aku belum singgah ke sana. Kalau Bapak Ibu duluan, nanti ceritakan sama saya. Kalau mau duluan, nah kalau aku belum pernah ke sana, jadi nggak tahu kayak mana keadaannya Bapak Ibu sekalian. Itu alam kubur. Setelah nanti masuk kepada fase alam kubur, ada namanya alam hari akhir atau hari kiamat, penghancuran alam semesta. Nah, setelah alam hari akhir, baru nanti ada alam mahsyar, alam kebangkitan. Nanti
Nanti dibangkitkan seluruh umat manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyidap mereka dengan amal-amal yang mereka kerjakan. Itulah disebut sebagai yaumul hisab. Maksudnya kepada alam hisab, kepada alam yang pada saat itu menentukan catatan amal kebaikan kita baik apa enggak. Nah, setelah itu nanti ada namanya mizan. Mizan itu yang menimbang amal kita, Bapak Ibu sekalian. Mizan itu adalah alat yang bakal menimbang amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Disitulah ditimbang. Nah, kemudian setelah nanti masuk ke mizan ada namanya sirat. Sirat ini jembatan sementara yang bakal menentukan kita masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, Allah begitu panjang perjalanan hidup manusia. Dan saat ini kita berada pada fase yang ketiga, fase dunia. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang sadar bahwasanya kita punya hidup di dunia ini tak lama, paling lama belum sesuai dengan umur Nabi 63 tahun, biasanya nggak jauh-jauh dari 63 tahun Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita harus memperbanyak bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di alam rahim kita hanya 9 bulan. Di alam dunia sesuai dengan umur Rasulullah 63 tahun, paling kuat pun 70-80. Nah, nanti di alam kubur kita akan berada di alam yang alamnya itu tidak akan terhitung karena kita menunggu kehancuran alam semesta. Kemudian setelah nanti masuk kepada alam akhirat, perhitungan amal, timbangan amal, sirat, jembatan amal dan sebagainya, maka di situ perhitungannya 1 hari akhirat. 1 hari di akhirat itu Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran 50.000 tahun dunia. Jadi 1 hari akhirat itu 50.000 tahun dunia. Kalau Ustaz lama kali, karena memang Bapak Ibu sekalian, semua timbangan amal kebaikan manusia dan seluruh orang-orang yang mereka Allah perintahkan untuk hidup di atas muka bumi Allah, beribadah atau tidak pun mereka akan diperhitungkan dengan sebenar-benar perhitungan. Jadi Bapak Ibu, itulah mahkamah yang seadil-adilnya. Itulah pengadilan yang sebenar-benarnya. Nah, di sana tak bisa Bapak Ibu suap menyuap. Karena di sana mahkamahnya, jaksanya yang menentukannya langsung Tuhan, langsung Allah. Nah, kalau di sini masih bisa kita suap menyuap kan? Nah, menyelamatkan kita supaya tidak dibawa ke penjara, hebat aja jaksa yang sekian kita. Nah, bisa, tapi di mahkamah akhirat nggak bisa. Nggak bisa kita main lewat-lewat aja. Nah, Allah itu nggak bisa disuap kayak yang ada di dunia. Kayak perhitungannya dalam 1 hari akhirat itu 50.000 tahun dunia. Perhitungan begitu panjang Bapak Ibu sekalian. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang mereka ketika melewati alam kubur dengan baik, masuk kepada kehancuran alam semesta dengan baik, kemudian ketika timbangan amal dengan baik, maka mereka tergolong kepada orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir ini nggak usah lagi kita jelaskan apa maknanya, udah tahu lah ya. Orang-orang yang mereka tidak menyembah Allah, yang disebutkan di dalam kitab para ulama, termasuk kitab Safinatun Najah, diceritakan oleh si pengarang kitab bahwasanya nanti orang-orang yang mereka tidak beribadah dan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, mereka berdoa kepada Allah. Mereka di dunia tidak mengimani Allah Bapak Ibu, tapi orang-orang kafir ini berdoa kepada Allah, katakan ya Allah, kenapa lama kali perhitungan amal ini sampai 50.000 tahun, sampai 1 hari di akhirat umpama 50.000 tahun. Kalau seandainya dipercepat bisa, ya Allah. Kalau seandainya lebih dipercepat lagi hitungan ini bisa, ya Allah. Padahal mereka tak sadar setelah daripada perhitungan amal itu langsung dijebloskan mereka ke dalam neraka. Nah, jadi disebutkan dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu juga ngasih syafaat sama orang kafir. Ngasih syafaat sama orang kafir. Loh, kok bisa Ustaz ngasih syafaat sama orang kafir? Syafaatnya mengabulkan doa mereka. Doa mereka yang katanya tidak mau dihitung amalnya karena mereka sadar gak ada amalnya. Sehingga Rasul memberikan syafaat kepada mereka lebih duluan mereka melewati alam selanjutnya surga atau neraka. Ya udah masuk dalam neraka. Nah, mereka gak sadar bahwa setelah itu mereka langsung jeblos. Mereka akan langsung masuk kepada tempat yang lebih berat daripada tempat sebelumnya. Jadi syafaat Nabi itu juga untuk apa ya? Tapi untuk apa? Untuk menjalankan mereka kepada alam-alam selanjutnya yang lebih mereka inginkan daripada alam yang diinginkan sebelumnya. Padahal mereka nggak sadar di alam selanjutnya mereka bakal berat dan cobaan.
Mereka akan lebih berat dari siksaan. Karena itu kita beruntung orang yang beriman, karena kita punya syafaat Nabi, kita punya syafaat Al-Quran, kita punya syafaat orang soleh, kita punya syafaat orang-orang baik yang bisa nanti menolong kita pada hari kiamat. Kita tidak berharap Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah kita bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak, itu berat. Ya, kenapa demikian? Karena para nabi aja mengerjakan ibadah itu sampai disebutkan ada yang kakinya koyak, ada yang sampai badannya itu memerah karena angin yang masuk pada saat itu. Nah, mereka tetap melaksanakan para nabi yang sudah dijamin surganya. Nah, yang sudah dijamin surganya aja, yang sudah jelas masuk ke dalam surganya aja, masih mau lebih menuntutkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita memang mau melaksanakan ibadah karena ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mulai mengangkat dirinya. Untuk apa? Untuk mencari rahmat dan kasih sayang Allah. Karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya seseorang hamba akan dimasukkan ke dalam surganya Allah karena kasih sayangnya Allah, karena lemah lembutnya Allah. Maka dari itu, mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang silakan beramal soleh, silakan berbuat baik dengan ibadahnya. Ada yang dengan puasanya, ada yang dengan sholatnya, ada yang dengan zakatnya, silakan. Tapi kita berniat ibadah kita bukan mengharap surganya Allah, tapi kita berharap untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika kita sudah dapat rahmat Bapak Ibu dari Allah, sudah dapat kasih sayang Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Itulah Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat melalui liqa, pengajian-pengajian, melalui liqa, pertemuan-pertemuan, melalui majelis ilmu. Ketika beribadah, yang kau harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena capek pun kita beribadah 1000 tahun, kalau Allah tak ridho sama kita, berat masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, status hadisnya hasan li khairi, disebutkan ternyata ada orang yang dia itu nanti pada hari kiamat berat dalam timbangan amal kebaikan. Bapak Ibu sekalian, dia hebat dengan puasanya, dia hebat dengan sholatnya, dia hebat dengan ibadah-ibadah tubuh dia lainnya. Tapi ternyata ketika di mahkamah perhitungan amal, ketika dia berkiamat, semua pahalanya tidak ada satupun yang dinilai Allah baik. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah yang pertama karena ingin dipuji sama manusia. Yang kedua, melakukan ibadah karena apa? Karena dia ingin dipuji oleh orang-orang sekitarnya. Nah, sehingga Allah memberikan hukuman kepada dia, maka Allah tidak menerima di antara ibadah-ibadahnya kepada Allah. Maka jangan sembarangan niat Bapak Ibu sekalian. Maka tak heran kalau Nabi SAW menyebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap perkara itu tergantung kepada niatnya, dan setiap yang diniatkan itu yang didapatkan. Jadi kalau kita lihat beribadah cuma untuk dipuji-puji manusia, cuma untuk dipuja-puja manusia, ya itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita niat untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itulah yang akan juga kita dapatkan, dan itulah nantinya yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai dan menjadi penjamin kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih Ustaz caranya supaya kita bisa masuk kepada step-step masa-masa tadi, kita bisa melewatinya dengan baik sesuai dengan amalan kita masing-masing? Apakah ada Ustaz penjelasan para ulama, amalan-amalan khusus yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa melewati step-step masa yang begitu panjang tadi dengan baik, melewatinya dengan bagus, melewatinya betul-betul dengan kebaikan dan tanpa ada penjekatan, tanpa ada penghalangan dan sebagainya? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita membuat konsep yang begitu. Itulah yang disebut dengan amaliyah. Itulah yang disebut dengan amalan-amalan. Bagaimana supaya kita bisa mati dalam keadaan baik? Ketika mati dalam keadaan baik, maka sampai pada akhir kelak insya Allah kita sampai kepada yang baik dan masuk kepada surga Allah
Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu adalah dengan memperbanyak sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan." Sebahagian orang yang mati ada mengadu kepada Allah. Mereka berkata kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat akan apa yang telah Engkau sebut dalam Al-Quran, wasami'na, kami mendengar teriakan orang-orang yang diazab, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami ingin beramal soleh. Orang-orang yang sudah mati bermohon kepada Allah disebut dalam Al-Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Mereka mau Bapak Ibu dikembalikan ke dunia. Qarib, aku tak minta lama ya Allah. Aku tak minta dalam waktu beberapa tahun ya Allah. Aku minta qarib sedetik saja. Sebentar saja ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Qarib sedetik saja. Kemudian di dalam tafsir disebutkan kalau seandainya Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang sudah mati tadi, supaya mereka tidak betul-betul diazab karena sudah melihat azab dan sudah mendengar azab, amalan apa yang mereka kerjakan, mereka mau menyedekahkan sebahagian harta. Karena harta ini adalah salah satu naungan dan penyelamat yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita untuk sering bersedekah. Bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Kita tahu siapa yang melaksanakan ibadah di bulan itu, melaksanakan amaliyah di bulan itu, maka pahalanya bakal dilipat gandakan. Bakal dilipat gandakan. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah cerita sama Aisyah, ya Aisyah, bersedekahlah engkau di bulan suci Ramadan. Kalau sedekahmu di bulan suci Ramadan yang biasa dibalas dengan satu kebaikan, maka pada bulan Ramadan akan dibalas dengan 7 kebaikan. Kemudian 7 kebaikan itu bakal membuat cabang menjadi 7. Dari 7 cabang tersebut akan mempunyai cabang yang bernilai 99. Nah, kalau diperhitungkan perlipat gandaan amal di bulan suci Ramadan, betul-betul dilipat gandakan Allah, terkhususnya orang-orang yang bersedekah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini adalah salah satu amaliyah yang bisa insya Allah menjamin kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita sudah mati dalam keadaan husnul khatimah, maka menuju alam-alam selanjutnya pun kita akan dalam keadaan baik dan dalam keadaan tenang. Maka jangan lupa untuk bersedekah, jangan lupa untuk berinfak, terkhususnya kepada masyarakat, kepada jamaah-jamaah, orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Ini enggak terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan Bapak BKM membuat acara munggahan. Datanglah Bapak itu ke rumah kita, jumpainya lah Bapak itu punya rumah, Assalamualaikum, salam kata waktu. Nah, masuk Pak BKM, masuk Bapak itu. Nah, cerita orang di situ. Biasanya Pak BKM membuat acara munggahan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kami ngasih proposal lagi sama Bapak, ya Bapak BKM. Nah, di proposalnya jumlah pengeluarannya misalnya kira-kira 5 juta rupiah. Nah, setelah itu keluarlah pula dari dompetnya duit. Yang saya tahu keluar duit merah, supaya keluar goceng. Datang dengan acara munggahan, buat orang ada 6. Dia memilihnya 28. Kalau kali Bapak Ibu itu kue-kue itu 3.000 harganya itu ya. Nah, dari 3 24. 24 per 5.000. 19.000 tuh kalau untuk BKM. Karena apa? Karena kita terkadang tak mau maksimalkan diri kita untuk lebih bersedekah kepada tempat-tempat yang mulia. Ya, kepada acara-acara yang mulia yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan juga di sisi Allah Subhanahu. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersedekah kepada orang-orang yang baik. Nah, bersedekah sama marbot-marbot, bersedekah sama muazin-muazin kita, berbagi kalau ada harta kita, ya Bapak Ibu sekalian. Karena itulah yang memang diajarkan oleh agama kita. Ya, jangan kayak beberapa yang lewat Bapak Ibu, aku ngisi ceramah Isra Mi'raj, ya di Pamah Ujung Deli Tua,
hampir bergantung sama BKM-nya. Cuma perkara bapak itu sama anggotanya jemput aku pakai mobil ambulan. Jemput aku pakai mobil ambulan. Ini kita ada bapak ibu. Itu kayak apa yang buat dari salah. Ya, memang sebelum aku bisa akhirat situ, aku bilang sama Pak BKM, banyak-banyaklah kita beserta anggota-anggota di sini untuk lebih bersedekah dan lebih memaksimalkan diri untuk mengeluarkan infak-infak kita, menolong kepada orang-orang baik. Kalau bisa pula ustaz-ustaz yang ceramah itu dijemput, kalau bilang kayak gitu Pak, dijemput bapak tuh pakai mobil ambulan, tinggal. Nah, sampai ambulan ke rumah, baru situ, bapakku itu dijemput, bapakku belum pulang, saya meninggal bapakku. Nah, udah gitu, masuklah ada 2 orang, besarnya kayak imam di daerah. Kalau dia mau bilang Quran, menjumpai mamaku, mamaku mau bilang keluar aku. Oh iya, rupanya betul, menjemput pakai mobil ambulan. Padahal Pak Dekan ini Pak Ustaz, kami sudah mengamalkan apa yang Pak Ustaz katakan. Bersedekah kepada yang baik-baik, maka kami mencoba untuk mensedekahkan apa yang kami punya, yaitu mobil yang berwarna putih. Jadi sebenarnya mulai ada Pak, mobil warna putih kan dia. Pak Ustaz itu, ini saya pikir kan dijemputnya mobil warna putih. Aku kan rumah mobil ambulan. Nah, waktu masuk aku bawa ke mobil itu, tengok ada yang datang di situ. Tanya, Dek, itu siapa? Untuk jenazah lah masuk ke Ustaz kan dia. Ini salah kaprah, salah pahamannya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Benar begitu BKM. Gara-gara apa? Salah paham memaknai apa yang disampaikan Ustaz. Jadi yang dinamakan sedekah yang baik itu, ya kita sedekah dengan apa yang bisa kita umpamakan. Ya, kalau ada di antara kita pengurus-pengurus BKM ini yang punya mobil lebih mewah dari mobil ambulan, tak salah lah dikorbankan cuma beberapa jam, beberapa detik untuk menjemput Ustaz ya. Ini nggak menjemput apa yang mobil ambulan, mau meninggal apa? Iya, ini kesalahan lah, salah paham ini sekalian. Jadi nggak menangkap apa yang disampaikan sama Ustaz. Memang niatnya udah bagus ya. Kalau menyampaikan apa yang memang beberapa bulan pernah sampaikan di situ, baik-baik menyebut sedekah supaya kita menjadi orang yang mati husnul khatimah, dilaksanakan. Cuma caranya sedikit agak salah ya. Caranya mungkin agak salah. Maka dari itu Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah itu menjadi salah satu hal yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua adalah dengan tetap menuntut ilmu. Ya, tetap menuntut ilmu. Nabi SAW menjelaskan al-ilmu amal al-amil wal amal tabi'u. Ya, Nabi SAW menjelaskan dalam sabdanya al-ilmu amal al-amil. Ilmu itu berada di depan amal. Wal amal tabi'u, dan amal yang mengikuti ilmu. Maka ilmu itulah penjamin kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, udah tua pun seandainya umur kita di atas 70 tahun, kalau kata pepatah, kalau orang-orang tua yang mengaji masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, tetap mengaji, ya, tetap harus menuntut ilmu. Ya, kata pepatah ada juga yang mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena yang tanya Bapak Ibu sekalian, ilmu itulah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul dinilai di sisi Allah dari segi kualitas ibadahnya, baik atau tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu zaman-zaman sekarang macam-macam karakteristik manusia. Ya, sekarang mazhab udah 5 Bapak Ibu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambaliyah, satu lagi mazhab Yutubiyah. Mazhab Yutubiyah, mazhab Bukhiriyah. Kenapa Ustaz ngomong kayak gitu? Ada beberapa kejadian, beberapa hari yang lewat juga. Aku sholat di daerah Patung Bahujung. Sholat di Patung Bahujung. Biasa kalau orang sholat itu macam-macam ya karakter tangannya. Ada yang sholatnya itu kayak gini, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i sendiri ada 3 pendapat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Mazhab Maliki tidak ditegap tangannya. Allahu Akbar, ada mazhab Maliki. Mazhab Hanafi 2 pendapat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, kemudian mazhab Hambali ada 1 pendapat, yaitu dengan seperti ini. Nah, jadi waktu sholat ini kejadiannya waktu dia melaksanakan sholat sunnah. Kebetulan saya masuk sedikit terlambat. Assalamualaikum saya boleh waktu sholat. Allahu Akbar. Ini betul loh kejadian lillahi ta'ala di Patung Bapak. Allahu Akbar. Waktu itu aku pakai baju kaosku warna hitam, lebih karet, pakai celana jeans,
ya celana jeans yang longgar, sikit kan, pakai slop, tanya sama waktu, bang, gua kan masalah apa pada sholat Allahu Akbar ini? Dia tak tahu kalau awalnya ustaz ya kan, apa urusan kau ngurusi ibadahku kan gitu kan? Aku tak pernah belajar kayak gitu, ada yang sholat kayak gini. Nah coba aku menjelaskan, aku ini umur udah tua, 70 tahun, udah. Jadi wah, bentar lagi mau meninggal. Yang kutanya ke sama orang, kenapa sholat kayak gini? Kenapa gak menjelaskan umur? Dia bilang, iya, kita dulu gitu. Jelaskan dia, aku sholat kayak gini menggulung ruh katanya. Jadi dia sholat Allahu Akbar menggulung ruh. Apa tujuan ruh kayak gitu? Ya lah supaya lama aku mati katanya. Masa dari mana itu katanya? Gak apa-apa buat sendiri katanya. La ilaha illallah. Allahu Akbar menggulung ruh katanya. Anda pendapat dari mana, mengaji di mana, mendapat sama siapa, kita tidak paham. Nah, sholatnya salah-salah. Nah, akhirnya dari apa yang dia lakukan tidak mendapat pahala dari Allah, cuma dia sia-siaan. Inilah yang disebut Nabi. Di dalam kitab As-Shihah ada orang yang rukuk sujud yang sholat 80 tahun masuk neraka. Siapa itu? Orang yang sholat tapi tidak punya ilmu. Makanya itu diperintahkan kita untuk belajar ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kualitas sholatnya dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Kadang yang lucunya lagi bukan masalah itu aja, masalah sah. Ya, Imam udah bilang saf sufufakum fa idza tasbiyat as-sufuf bi tamami sholat. Saf terus terrapat. Yang disuruh rapat itu apa? Tangan bahu, bukan kaki. Jadi bu, sholat juga aku pernah di masjid Budi Munawwaroh. Aku posisi belakang imam. Entah itu orang baru sebelah kiri, tak tahu entah orang mana. Udah dibilang sama imam, rapatkan saf, luruskan saf dan rapatkan. Udah gitu, udah kamu nih, 3 juga kita wah Allah ada pembeli. Udah bilang bu, udah ketemu lagi, udah bilang. Kalau aku usul kebijakan waduh karena dia tidak memahami tanpa ada kapasitas itu memahami pola sholat. Ya, yang dikatakan sufufakum fa idza tasbiyat as-sufuf min tamam as-shalah, rapatkan suf dan luruskan itu adalah bahu kita bukan kaki. Karena kalau sholat begini bagian karena saking merapatnya kaki waduh sampai kayak gini ada itu ada loh. Kejadian itu banyak kita lihat. Ya, banyak kita lihat, termasuk saya mendapat pertanyaan demikian dari BKM, yang mendapat ungkapan curhat kayak gitu dari BKM. Ustaz, banyak terkadang orang-orang yang salah kaprah terhadap ilmu tentang sholat, sampai akhirnya dia menganggap ketika sholat itu kaki yang harus rapat, padahal perintah itu bahu kita yang rapat. Nah, ujung-ujungnya apa? Nanti ujung-ujungnya kita yang salah dalam beribadah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang dia tidak mau mempelajari akan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Itulah Rasulullah SAW menjamin al-ilmu amal al-amil wal-amal al-khabir. Ilmu itu berada tentang amal dan amal yang ikuti ilmu. Maka tidak heran kalau derajat daripada ilmu itu bisa menjadi kualitas kita termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dengan ilmu pengetahuan dan setelah dengan banyak kita bersedekah, maka yang terakhir disebutkan oleh para ulama kita untuk menjemput pagi dalam keadaan baik supaya kita bisa menghadapi fase-fase yang dijelaskan tadi adalah dengan kita banyak-banyak untuk betul-betul bersangka baik dan berhusnuzon kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Bapak Ibu, sangka baik ini adalah sifat orang-orang beriman, karakter orang-orang yang beriman. Maka mari kita bersangka baik. Karena dengan sangka baiklah bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau seandainya kita sangka buruk sama orang, ya bu, benar pun yang kita sangka dosa. Sangka baik kita sama orang, salah yang kita sangka tetap berpahala. Itulah hebatnya kemuliaan orang yang sering berhusnuzon, bersangka baik kepada saudara-saudaranya yang beriman, terkhususnya saudara-saudara